Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo teman-teman semuanya, senang sekali rasanya hari ini, siang ini kita berjumpa kembali dalam sharing session untuk membahas TOEFL ITP sebagai salah satu syarat dari beasiswa LPDP. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberikan kesehatan dan semangat hidup ya. Oke, senang sekali saya Titi dari IAIF yang menemani kalian pada siang hari ini. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh Kak Lita Ruhyati dari tim ITP. Halo Kak Lita. Halo Kak Titi. Oke, Kak Lita mungkin bisa disapa-sapa teman online-nya Kak Lita. Halo semuanya, makasih Kak Titi. Salam kenal, perkenalkan saya Lita dari divisi testing, di mana divisi testing itu bertugas untuk mengawal dan membantu pelaksanaan TOEFL ITP di seluruh Indonesia Kak Titi. Jadi salam kenal semuanya. Halo, salam kenal ya semuanya. Yuk teman-teman, yuk. Di absen nih teman-teman dari kota mana saja, dan coba yuk tulis komentar atau pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan ke kami. Nanti pastinya akan kami jawab dan akan kami baca. Oke, seperti tadi yang Kak Lita sampaikan bahwa tim ITP ini membantu untuk pelaksanaan TOEFL ITP di seluruh Indonesia. Oke, begitu juga dengan IAIF nih Kak Lita, bahwa IAIF adalah pusat penyelenggara dari TOEFL ITP. Betul gitu Kakak? Benar Kak Titi. Jadi IAIF itu merupakan country master distributor untuk ujian TOEFL ITP, atau bahasa sederhananya kami merupakan agent tunggal untuk pelaksanaan ujian TOEFL ITP di Indonesia. Seperti itu Kak Titi. Oke, jadi IAIF merupakan pusat penyelenggara TOEFL ITP di Indonesia ya. Benar. Oke, jadi nih Kak Lita nih, banyak yang mengira bahwa IAIF itu adalah lembaga untuk preparation TOEFL ITP. Itu bagaimana nih Kak? Komentar dari Kak Lita bagaimana Kak? Sebagai catatan, sebagai informasi bahwa IAIF itu bukan penyelenggara preparation untuk ujian TOEFL ITP. Tapi seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa IAIF merupakan country master distributor ujian TOEFL ITP yang ada di seluruh Indonesia, di mana kami merupakan agen tunggal untuk pelaksanaan ujian TOEFL ITP di seluruh Indonesia Kak Titi. Jadi IAIF memiliki banyak mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke untuk pelaksanaan ujian TOEFL ITP, seperti itu. Wow, jadi harus teman-teman highlight atau garis bawahi bahwa IAIF itu bukan lembaga untuk preparation dari TOEFL ITP ya teman-teman ya. Oke, karena tadi kan Kak Lita nih sudah menjelaskan nih mengenai TOEFL ITP dan mengenai IAIF, bahwa IAIF adalah pusatnya penyelenggara TOEFL ITP di seluruh Indonesia. Nah, Kak Lita, ujian TOEFL ITP itu ujian apa sih dan kegunaannya itu apa? Baik, untuk ujian TOEFL ITP sendiri itu merupakan ujian yang dikeluarkan oleh ETS atau Educational Testing Service yang berpusat di Amerika, di mana ujian TOEFL ITP itu untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang dari tingkat rendah atau tingkat paling dasar ke tingkat yang sudah mahir. Untuk mereka, untuk beberapa negara yang dimana bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris Kak Titi. Jadi ujian TOEFL ITP itu memberikan kesempatan untuk siapapun untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggrisnya mereka, yang dimana mereka sudah mengetahui skill mereka sudah sampai di mana sih gitu dalam bidang akademik Kak Titi. Jadi untuk ITP itu ya dalam bidang akademik untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Oke, selain untuk mengukur tingkat kemampuan berbahasa Inggris teman-teman nih, apalagi sini Kak kegunaan dari TOEFL ITP Kak?
banyak banget Kak Titi banyak banget kegunaan TOEFL ITP. Salah satunya itu untuk syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, perguruan tinggi. Atau syarat untuk kelulusan di perguruan tinggi. Oke. Kemudian untuk melamar pekerjaan juga bisa Kak Titi. Bisa banget. Bisa banget. Dan untuk promosi jabatan mungkin bisa. Dan yang paling penting tuh ITP itu banyak digunakan untuk program beasiswa yang ada di Indonesia. Contohnya saat ini ya Kak Titi sebagai bocoran banget. Di awal tahun 2023 ini provider beasiswa yang populer di Indonesia yaitu LPDP dan Australia Award, mereka akan mengadakan beasiswa di akhir Januari ini Kak Titi, bocorannya di akhir Januari ini. Dan aja. Salah satu syarat dari untuk meng-apply atau mendaftarkan beasiswa LPDP ini adalah TOEFL ITP. Maka dari itu kita membuat sharing session pada hari ini ya Kak Rita ya. Oke, tadi kan nih teman-teman sudah mendapatkan informasi nih mengenai apa sih itu TOEFL ITP, kegunaannya untuk mendaftar ke perguruan tinggi, untuk syarat kelulusan, bahkan untuk masalah pekerjaan ya Kalita ya. Benar. Nah, terus selanjutnya nih, karena kita sudah mengetahui tentang manfaatnya, kan kalau kita sudah mengambil TOEFL ITP, pastinya kita akan mendapatkan hasil kan Kak? Benar. Nah, berapa lama kita mendapatkan hasilnya dan berlaku berapa lama Kak? Baik, untuk TOEFL ITP sendiri berapa lama peserta mendapatkan sertifikatnya itu 2 minggu setelah tanggal ujian dilaksanakan gitu. Jadi setelah tanggal ujian dilaksanakan, peserta akan mendapatkan hard copy-nya Kak Titi. Masa berlaku untuk TOEFL ITP itu sebenarnya sama dengan alat ukur kemampuan bahasa yang lainnya, yaitu 2 tahun. Dimana dalam kurun waktu 2 tahun tersebut kemampuan berbahasa Inggris seseorang itu bisa berubah Kak Titi, entah dia berkurang atau mungkin meningkat. Karena itu untuk teman-teman yang sudah mengambil TOEFL ITP tapi lebih dari 2 tahun misalnya Kak Titi, segera untuk mengambil retake ujiannya, karena itu untuk lebih meyakinkan semua pihak provider beasiswa atau universitas atau apapun itu bahwa kita itu merupakan orang yang tepat untuk memenuhi persyaratan yang mereka berikan dan yang orang yang tepat untuk mendapatkan beasiswa tersebut ya Kak. Benar, ya Kak Titi. Oke, jadi masa berlakunya itu 2 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa mengikuti ujian TOEFL ITP itu lagi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Iya, benar. Oke, kalau tadi kita membahas tentang hasilnya nih Kalita. Nah, hasilnya itu kan pasti kita akan mengetahui skornya kan. Benar. Nah, adakah range skor dari TOEFL ITP atau itu bagaimana nih Kak? Baik, untuk range nilai dari TOEFL ITP sendiri itu dari 310 hingga 677, dan bagi mereka yang berhasil mencapai nilai minimal itu akan mendapat minimal 460, itu akan mendapatkan Certificate of Achievement. Di mana Certificate of Achievement itu dibedakan menjadi 3 Kak Titi. Oke, setahu aku 3 itu. Iya, Kak Titi tahu. Oke, 3 itu ada bronze, silver dan gold, betul? Benar, Kak Titi. Nah, untuk ketika peserta mendapatkan bronze itu di range nilai berapa sih? Nah, ini aku jelasin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mencapai nilai 460 sampai dengan 542, teman-teman itu akan mendapatkan sertifikat bronze. Kemudian ketika di atas 543 sampai 626, peserta akan mendapatkan silver, dan yang terakhir ini yang paling tinggi Kak Titi, yaitu gold di atas 627 hingga 677. Wow. Ya. Jadi teman-teman nih komen nih, teman-teman udah pernah dapat achievement apa? Iya, berapa? Mungkin bisa di-share ke kita nih. Iya. Oke Kak, tadi kan sudah dijelaskan nih ada range score untuk TOEFL ITP dan ada 3 tingkatan achievement dari TOEFL ITP nih Kak. Nah, bagaimana kalau kita gagal atau kita mendapatkan nilai rendah dari TOEFL ITP nih Kak? Baik, sebagai informasi ya Kak Titi ya,
di ujian TOEFL ITP itu tidak ada istilah, kita tidak menggunakan istilah gagal, lulus atau tidak lulus. Oke. Iya, semua itu peserta akan mendapatkan sertifikat gitu. Jadi kami akan menerbitkan sertifikat untuk peserta yang mendapatkan nilai berapapun. Tetapi untuk yang achievement itu harus sesuai dengan range nilai yang sudah disebutkan tadi Kak Titi. Jadi tidak ada istilah lulus atau tidak lulus, tetapi peserta ketika mau mendaftarkan misalnya beasiswa LPDP membutuhkan 550. Tetapi peserta tersebut yang ingin mendaftarkan nilainya tidak sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan LPDP, berarti peserta tersebut tidak memenuhi kriteria gitu. Jadi tidak ada lulus atau tidak lulus gitu. Tergantung dari provider beasiswa atau universitas yang menggunakan TOEFL ITP, seperti itu Kak Titi. Oke. Mas Ferry boleh di-cut dulu. Ini pause ya atau stop? Pause dulu aja. 3. Wah, pembahasannya sangat menarik ya Kalita. Tadi juga Kalita sudah menerangkan mengenai range skor dari TOEFL ITP dan juga berapa lama hasil sertifikat ITP itu keluar. Nah, sekarang nih aku mau tanya ke Kalita, bagaimana step awal dari peserta yang ingin mengikuti tes TOEFL ITP ini Kak, gimana? Caranya gampang banget Kak Titi. Jadi pertama, peserta itu dapat mengakses untuk mengetahui jadwal ujian TOEFL ITP itu kapan saja. Itu teman-teman bisa langsung mengakses di websitenya IAIF di www.iaif.or.id. Nanti sudah masuk ke halamannya, di pojok kanan atas itu ada TOEFL ITP test schedule Kak Titi. Nah, di situ ada 2 format Kak Titi. Ada yang digital dan juga ada yang paper based. Oke. Nah, kan seperti mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kalau misalnya ITP itu sudah mempunyai 2 format seperti yang tadi dijelaskan. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman silahkan pilih jadwal yang diinginkan. Kemudian di situ ada kotanya, institusinya serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu, waktu terdekat yang ingin saya ambil misalnya di tanggal berapa, langsung menghubungi institusinya gitu. Untuk menanyakan administrasinya. Jadi untuk seluruh administrasi itu dilakukan ke institusi. Jadi menelpon dan menghubungi institusi. Jadi untuk biayanya atau mungkin kuotanya masih cukup atau tidak. Betul. Dan informasi teknik pelaksanaannya seperti apa, peserta bisa langsung menghubungi institusi yang bekerja sama. Jadi langsung ke institusi yang sudah tersedia di websitenya IAIF di www.iaif.or.id. Oke, Kalita nih. Jadi bagaimana kalau ada peserta yang menghubungi ke IAIF langsung nih Kak? Kalau misalnya peserta menghubungi IAIF terkait misalnya mau bertanya bisa nggak ngambil tes di IAIF, itu tidak bisa. Jadi peserta harus menghubungi institusi yang bekerja sama dengan IAIF. Jadi IAIF akan mengarahkan peserta untuk mengakses website IAIF. Jadi untuk melihat jadwalnya, untuk segala macamnya itu langsung menghubungi institusi yang bekerja sama dengan IAIF KTT. Gitu. Wah, jadi teman-teman langsung saja hubungi institusi yang terkait atau institusi yang teman-teman ingin pilih. Dan untuk mengetahui institusi mana saja yang bekerja sama secara resmi dengan IAIF, teman-teman bisa langsung saja cek Instagramnya IAIF Jakarta dan tentunya website IAIF di www.iaif.or.id. Betul Kak Titi. Dan sebagai informasi juga Kak Titi kan sudah diinfokan bahwa TOEFL ITP itu ada online dan paper based. Oke, online dan paper based. Bedanya apa sih online sama paper based? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu hanya platformnya saja menggunakan digital, dan yang satunya lagi masih paper. Jadi institusi mungkin yang beberapa peserta yang sudah melaksanakan ujian TOEFL ITP atau menjalankan atau mengambil
Fakultas TOEFL ITP secara offline, jadi mungkin sudah tahu tekniknya seperti apa, pelaksanaannya itu seperti apa, kayak misalnya datang, mendaftar ke institusi, datang di hari ujian, dan yang paling penting Kak Titi, ini Apa tuh Kalita? apa sih yang perlu dipersiapkan untuk untuk melaksanakan? Yang pastinya peserta harus menyiapkan ID card yang berlaku. ID card yang berlaku, baik Oke. KTP, SIM atau paspor yang masih berlaku. Jadi di hari H ujian peserta harus membawa ID tersebut, karena kalau misalnya peserta tidak membawa ID tersebut, institusi atau mungkin pengawas yang mengawas ketika ujian itu berhak untuk memulangkan peserta. Menolak peserta ya kalau Iya. teman-teman Tidak lupa membawa ID. Jadi Nah, memang harus diperhatikan bahwa ID itu penting untuk dibawa ketika hari H ujian. dan Itu pastikan paper base. ID cardnya masih berlaku ya Betul. teman-teman ya. Masih berlaku. Nah itu yang untuk paper base, jadi ujian kurang lebih 2 jam. Kemudian kalau misalnya digital Kak Titi, teman-teman harus mempersiapkan beberapa device, beberapa perangkat untuk melaksanakan ujian TOEFL ITP. Nah bedanya TOEFL ITP, paper base itu kita langsung datang ke institusi. Tapi kalau digital itu kita bisa dari rumah Kak Titi ujiannya. Wah, asik banget tuh kalau Iya. kita bisa dari rumah ya. Iya, dan perangkat yang perlu disiapkan juga tidak terlalu susah atau riuh atau ribet gitu kan. Tapi cukup peserta menyediakan satu laptop dengan satu handphone, di mana handphonenya itu digunakan untuk Zoom dan laptopnya itu digunakan untuk ujian dengan menginstal sebuah aplikasi ujian. Gitu. Jadi untuk laptopnya sendiri minimal harus Microsoft 8. Oke. Dan kalau misalnya peserta menggunakan MacBook, itu harus minimal 10.11 gitu kan. Windows ya, lebih tepatnya Windows 8 ya. Windows 8, sorry, maksudnya Windows 8. Oke. Wah. Dan jadi- untuk butuh internetnya itu kurang lebih 5 GB selama ujian berlangsung. Oh, nggak begitu berat lah ya Enggak untuk lah. teman-teman. Oke, jadi teman-teman juga nanti pasti akan mendapatkan panduan langsung dari institusi ya Kak? Benar, jadi proses dari awal pendaftaran hingga akhir ujian itu akan dipandu oleh institusi yang bekerja sama dengan AIF. Dan untuk yang diujikan pun tidak berbeda, baik yang online maupun yang paper based Kak Titi. Jadi ada 3 skill yang diujikan. Itu yang pertama, listening, structure, dan reading. Jadi sama-sama aja skill yang diujikan tuh sama ada 3 ya Kak? Iya, benar. Jadi tidak ada pembeda dalam pengujian skillnya ya? Betul. Oke. Dan sebagai informasi saja, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau latihan ujian bahasa Inggris gitu, nah teman-teman itu ada materi online yang diberikan secara gratis oleh ITS. Nah teman-teman itu bisa peroleh di halaman websitenya AIF di www.its.org. Jadi teman-teman bisa mengakses materi pembelajaran untuk melatih berbahasa Inggris atau melatih menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ITS. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman juga bisa latihan dulu ya. Tadi seperti yang Kalita sudah sampaikan, teman-teman bisa dapatkan materi untuk belajar itu secara gratis di www.its.org. Oke. Tadi kan kita lagi membahas mengenai TOEFL ITP, mengenai skor unofficial skor dari TOEFL ITP yang online nih, Kalita. Bagaimana dengan yang paper base-nya? Apakah ada unofficial skornya juga, ataukah khusus untuk yang online saja? Kalau untuk unofficial itu hanya untuk digital saja kan, jadi untuk unofficial untuk paper base itu tidak ada gitu. Jadi untuk unofficial hanya untuk digital atau online saja Kak Titi, seperti itu. Oke, jadi harus diperhatikan ya teman-teman, yang hanya mengeluarkan unofficial score itu hanya TOEFL ITP online atau digital ya Kak ya. Oke, tadi ada pertanyaan nih yang ke-skip. Apa sih perbedaannya antara TOEFL ITP dan IDT Kak? Oke, kalau Secara ya garis besarnya aja ya. Kalau secara garis besarnya itu, kalau untuk TOEFL ITP ya untuk institusional saja. Jadi untuk admission awal, untuk misalnya
pelamar pekerjaan seperti yang tadi diinformasikan. Jadi admission awal. Nah, kalau misalnya untuk yang IBT untuk admission ke luar negeri KTT, jadi untuk sekolah lagi ke luar negeri itu menggunakan TOEFL IBT seperti itu KTT. Tadi kalau nggak salah saya masih sedikit ingat pertanyaan kalau misalnya di tengah-tengah ujian mengalami jeda. Oh, Ya, oke. itu. Jadi kita ulang Iya, lagi. kita ulang lagi Pertanyaan pertanyaannya. dari Kak Desi kalau tidak salah. Kak Desina. Kak Desina. Oke, jadi ketika kita mengikuti TOEFL ITP online dan terjeda karena koneksi yang kurang baik, apakah itu kita akan login dari awal atau terjeda nih Kalita? Jadi kalau misalnya namanya kita kan jaringan tidak ada yang tahu ya kayak Betul. kadang seperti yang tadi naik turun tiba-tiba menghilang gitu kan. Kalau misalnya untuk ujian TOEFL ITP digital ini teman-teman nggak perlu takut untuk ulang dari awal ujiannya. Tapi ketika teman-teman misalnya selama melaksanakan atau mengerjakan ujian TOEFL ITP tiba-tiba freeze atau terjeda, teman-teman cukup keluar aplikasinya saja nanti. Tinggal masuk lagi dan akan melanjutkan di soal terakhir yang teman-teman kerjakan. Jadi soal terakhir gitu, kita tidak akan mengulang dari awal kembali ke titik seperti itu. Wah, jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Jaringannya kalau untuk mengambil online dipastikan bahwa jaringannya itu sudah sangat bagus, sangat mumpuni untuk teman-teman mengambil tes TOEFL ITP online. Dan pastikan bahwa perangkatnya juga sangat mumpuni gitu. Jadi memang sesuai persyaratannya, sesuai, tidak semua perangkat bisa. Maksudnya di bawah 8 itu tidak bisa, KTT Microsoft 8 itu tidak bisa. Jadi di atas 8 itu bisa gitu. Jadi perhatikan perangkat untuk ujiannya juga. Oke, mungkin nanti ketika teman-teman sudah mendaftar dan sudah terhubung dengan institusinya, teman-teman juga akan di briefing ya dengan institusinya Iya, ya. benar. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman akan dibimbing langsung oleh institusi penyelenggara dan tempat teman-teman mau mengambil ujian TOEFL ITP seperti itu. Oke, teman-teman, sekedar informasi bahwa kita menyediakan door prize menarik yang tentunya bisa teman-teman dapatkan dengan cara teman-teman bisa men-screenshot atau memfoto teman-teman saat mengikuti IG Live pada siang hari ini. Kemudian teman-teman upload di Instagramnya teman-teman dan jangan lupa tag di Instagram kami di @IAIF-Jakarta. Jadi bukan untuk menonton live IG ini saja, tapi itu teman-teman mau tahu informasi seputar beasiswa, seputar kegiatan apa saja yang IAIF lakukan, itu juga bisa teman-teman dapatkan informasinya itu di Instagramnya IAIF KTT seperti itu. Wow, sangat-sangat menarik ya Kalita ya. Jadi tapi jangan khawatir nih teman-teman yang telat bergabung atau tidak bisa mengikuti pada IG Live pada hari ini. Nanti kita akan upload siaran pada hari ini di Instagram kami di @IAIF-Jakarta. Jadi teman-teman harus follow dan jangan lupa turn on your notification to get more information. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tulis di kolom komentar nih, Kalita. Ya. Oke, dari Kak Inyoman Pasek Darmawan. Ya. Oke, misalnya TOEFL ITP yang saya ikuti itu offline di lembaga bahasa suatu kampus, bisa digunakan walau tidak ikut yang online. Bisa. Jadi untuk yang misalnya peserta saya inginnya yang offline saja, saya tidak mau yang digital, bisa. Jadi baik yang online maupun yang offline itu bisa digunakan untuk apply beasiswa apapun, dengan catatan peserta tersebut mengambil ujiannya di institusi resmi yang bekerja sama dengan IAIF untuk melaksanakan ujian TOEFL ITP dan tidak menggunakan sertifikat yang tidak sesuai atau tidak dikeluarkan langsung oleh ITS gitu Kak Titi. Oke, ngomong-ngomong tentang yang tadi Kalita katakan nih, aku pernah dengar istilah tuh nilai TOEFL ITP palsu. Apa sih maksudnya tuh Kak?
Oke, nilai TOEFL ITP palsu itu kalau misalnya dalam sudut pandangnya kami ya, nilai TOEFL ITP palsu itu adalah yang pertama, nilai yang didapat oleh peserta itu menggunakan kata TOEFL, tetapi sebenarnya itu bukan ujian yang dikeluarkan oleh ITS. Karena kan TOEFL itu termasuk merek dagang suatu perusahaan ya Titi. Jadi kalau misalnya ada institusi atau sebuah lembaga bahasa menggunakan kata TOEFL, itu sebenarnya tidak bisa. Itu termasuk pemalsuan sertifikat. Karena sekali lagi TOEFL adalah merek dagang yang dimiliki oleh ITS. Jadi tidak boleh menggunakan kata TOEFL untuk ujian bahasa Inggris tersendiri. Biasanya kami itu menyebutnya homegrown test gitu. Jadi kayak misalnya ujian berbahasa Inggris untuk preparation itu tidak bisa menggunakan kata TOEFL. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada peserta yang mengambil tes ujian TOEFL ITP, iya mengambil TOEFL ITP di institusi resmi, iya di institusi resmi, tetapi karena merasa nilainya tidak mencukupi atau tidak sesuai dan tidak mencukupi waktu juga untuk mengambil ujian lagi, mereka dengan indahnya menggunakan keterampilannya untuk melakukan Photoshop. Nilainya tuh dirapikan atau ditinggikan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari providernya. Itu kami menganggapnya itu merupakan markup nilai dan itu sudah sangat kita anggap palsu. Jadi teman-teman yang mempunyai keahlian dalam Photoshop, tolong dihindari hal-hal seperti ini ya kalian. Iya, dan juga misalnya pesertanya tersebut sama sih Photoshop juga menggunakan Photoshop juga. Jadi mereka mengirimkan atau memberikan informasi, institusinya memang ada institusi resmi yang bekerja sama dengan NIF, tetapi ternyata data peserta tersebut tidak ada di dalam database-nya IIF, karena bank datanya IIF itu kan memang sudah sesuai dengan peserta yang mengambil tes gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dicek pesertanya namanya tidak ada, itu kita akan nyatakan palsu gitu kan. Jadi teman-teman nih hindari memarkup nilai karena itu bukan perbuatan yang baik juga ya Kak. Karena kalau misalnya kita sekali melakukan pemalsuan sertifikat, kita mendaftarkan mendaftarkan untuk program beasiswa LPDP. Ketika LPDP meminta verifikasi ke IIF, jadi teman-teman nggak perlu takut nih, apakah sertifikat saya bakalan diterima atau tidak. Tidak perlu takut karena nantinya LPDP itu akan sebagai bocoran saja. LPDP itu akan melakukan verifikasi ke IIF. Jadi teman-teman tidak akan pernah bisa untuk memasukkan sertifikat itu sendiri. Jadi teman-teman yang mempunyai niat kurang baik untuk memalsukan sertifikat agar bisa lolos beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, jangan pernah lakukan itu ya Kalita. Benar, karena sekali melakukan pemalsuan, provider beasiswa itu tidak akan mau menerima kita untuk mendaftarkan beasiswa mereka lagi, dan kita udah di blacklist oleh mereka gitu. Dan karena kita punya catatannya ya Kak. Iya, pastinya provider beasiswa itu memiliki catatan apakah data peserta ini pernah mendaftarkan atau tidak gitu Kak Titi. Sekali kita melakukan kesalahan, meskipun nanti ketika misalnya LPDP membuka lagi ujiannya, terus peserta tersebut menggunakan sertifikat yang asli, tapi karena pernah memalsukan sertifikat, itu sudah tidak akan diterima lagi oleh beasiswa LPDP misalnya. Jadi karena kesalahan satu itu memutuskan masa depan teman-teman, itu kayaknya terlalu yang merugikan sekali gitu. Jadi pastikan bahwa memang teman-teman semua mengambil tes TOEFL ITP itu di institusi resmi dan tidak ada melakukan pemalsuan sertifikat dengan mengubah nilai yang seharusnya. Seperti itu Kak Titi. Oke, terima kasih Kalita, penjelasannya sangat-sangat mendetail. Kita lanjut ke question selanjutnya nih Kalita. Oke, dari Kak Susan Marbun. Halo Kak Susan. Halo Kak Susan. Oke, Kak, boleh tidak diperbaiki nama atau tanggal lahir di sertifikat? Misalnya nama kita salah di sertifikat, apakah boleh diajukan ganti sertifikat? Oke, ini berarti revisi sertifikat.
Oke, kalau untuk revisi sertifikat itu bisa dengan beberapa persyaratan Kak Titi. Oke. Misalnya namanya ada typo, atau misalnya namanya itu tertukar atau terbalik menggunakan misalnya nama depan nama belakang terlebih dahulu baru nama depan, itu boleh. Tetapi untuk penambahan, pengurangan nama itu tidak diperbolehkan Kak Titi. Atau misalnya tanggal lahirnya tidak sesuai karena ketika ketika peserta mengisi data di lembar jawaban khususnya di paper ya. Di paper itu kalau misalnya peserta salah mengisi atau melingkari DOB atau date of birth, itu nanti sistem yang ada di IAF, sistem membaca LJK-nya itu akan membacanya tidak sesuai Kak Titi, itu boleh diganti tapi harus dengan catatan itu sesuai dengan ID peserta gitu. Jadi tidak ada penambahan nama atau pengurangan nama. Ya, atau mungkin misalnya pesertanya itu tertukar Kak Titi. Jadi misalnya kalau dalam pengisian LJK di TOEFL ITP itu akan dimulai dengan bulan, tanggal, dan tahun. Oke. Bulan, tanggal, dan tahun. Karena kebanyakan ada beberapa peserta yang mereka tertukar Antara bulan dan tanggal. gitu. Jadi harus di make sure bahwa dalam pengisian data diri ini harus banget nih. Karena masih ada aja ya, karena ada kesalahan beberapa gitu ya. Dan tertukar nih bulan dan tanggalnya. Jadi nama misalnya bulan Februari tanggal 3 Februari, tapi karena tertukar menjadi 2 Maret gitu. Oke. 2 Maret ya. Gitu. Jadi harus diperhatikan jangan sampai ada tertukar antara bulan dan tanggal. Seperti itu Kak Titi. Oke, jadi teman-teman selain Revisi bisa harus tetapi- belajar untuk mempersiapkan diri mengambil TOEFL ITP, tapi teman-teman juga harus lebih teliti dalam mengisi data saat melakukan tes TOEFL ITP ya. Iya, dan teman-teman untuk melakukan revisi itu tidak bisa langsung ke IAIF ya. Catatannya tidak bisa langsung ke IAIF. Jadi ketika teman-teman mau merevisi sertifikat, teman-teman harus menghubungi institusi tempat teman-teman mengambil tes. Oke, jadi harus melalui institusi yang teman-teman daftarkan sebelumnya ya, Iya. tidak bisa langsung ke IAIF. Betul. Atau misalnya tiba-tiba ada, oh saya mau revisi tanggal lahir gitu. Misalnya tanggal lahir saya 1 Mei 99 tetapi menjadi 11 Februari 99, itu nggak boleh karena jauh banget kan Kak Titi. Tidak ada angka yang berhubungan gitu. Tidak ada angka yang berhubungan, tiba-tiba jauh sekali ya dari Maret misalnya, tidak ada angka yang berhubungan intinya gitu. Itu tidak boleh gitu. Jadi harus memang sesuai dengan identitas si peserta yang mengambil ujian TOEFL ITP seperti itu. Wow, kan teman-teman nih sudah banyak mendapatkan informasi mengenai TOEFL ITP nih. Oke, jangan lupa teman-teman kita menyiapkan door prize menarik. Jadi caranya adalah teman-teman bisa men-screenshot atau memfoto teman-teman saat mengikuti IG Live pada siang ini. Dan jangan lupa upload di sosial media teman-teman dan tag Instagram kami di @IAIFJakarta. Saya boleh izin minum sebentar? Boleh, silakan. Mungkin Kalita haus Iya, boleh, setelah boleh, memberikan boleh. banyak informasi pada hari ini. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman nih sudah aktif di kolom komentar. Oke, dari Kak Sulvia Arvan Kavlot, keren nih IAIF nih. Wah, makasih Kak. Oke, dan Kak Sulvia ini nanya nih Kak mengenai biaya dari TOEFL ITP. Mungkin bisa dapat informasinya nih mengenai harga dari TOEFL ITP nih berapa sih Kak? Kalau untuk biayanya itu peserta langsung menghubungi institusi yang berlaku. Untuk range nilainya sendiri itu kurang lebih di 600 sampai 700.000 gitu. Jadi untuk pastinya harganya atau biayanya berapa, peserta tinggal langsung menghubungi institusi saja. Seperti itu Kak Titi. Oke, jadi teman-teman langsung bisa menghubungi institusinya saja untuk mendapatkan informasi nih berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti TOEFL ITP ini. Jadi bisa langsung hubungi institusi. Dan kalau teman-teman masih bingung institusi mana saja sih yang bekerja sama secara resmi dengan IAIF, teman-teman bisa langsung saja cek website kami di www.iaif.or.id.
Dan mungkin teman-teman juga bisa cek Instagram kami Betul. di @IAIF Jakarta. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi nih dari Wow. Om Dada. Halo Om Dada. Halo, Dada. Oke, Om Dada ini nanya nih Kak. Ya. Apakah unofficial score report yang didapatkan setelah mengikuti online test Ya. cukup diakui untuk diajukan sebagai salah satu syarat dari beasiswa? Oke. Untuk sementara diakui. Jadi untuk administration awalnya itu diakui unofficialnya. Contohnya LPDP mereka mengakui unofficial score report. Itu diakui, tapi nanti ketika misalnya kakak lolos ke tahap berikutnya, pastinya kakak harus membawa hard copy atau nilai yang sertifikatnya gitu. Jadi dalam bentuk fisik ya? Dalam bentuk fisik. Biasanya LPDP akan meminta fisiknya seperti itu. Oke, coba. Nah, tadi juga kan ada yang menanyakan tips and trick, dan kami juga akan mengadakan Sesi highlight berikutnya. berikutnya mengenai Tips and tricks mengenai TOEFL ITP. Mungkin teman-teman bisa kasih ide kapan butuh. Kita bisa men-share lagi Benar. tips and triknya. Teman-teman bisa DM ke Instagram kami atau langsung tulis di kolom komentarnya. Tuh. Oke, nggak kerasa banget nih Hampir kita 1 jam. 1 jam menemani teman-teman untuk membagikan informasi menarik seputar TOEFL ITP yang dalam bulan Januari ini ada beasiswa LPDP yang dimana TOEFL ITP ini sebagai salah satu syarat dari beasiswa LPDP ya Kalita ya. Dan juga ada beasiswa di bulan Januari ini selain ada LPDP ada juga Australia Award. Jadi jangan lewatkan kesempatan teman-teman untuk mengapply beasiswa ini. Dan jangan lupa upload teman-teman saat mengikuti IG Live pada hari ini, karena kita mempunyai 3 hadiah menarik Kalita. 3 Kak Titi. Nambah dong. Jadi Yuk, makanya teman-teman jangan lupa upload kegiatan hari ini, teman-teman mengikuti IG Live pada hari ini, dan jangan lupa di tag di Instagram kami di @IAIF Jakarta. Waduh, udah 1 jam nih kita nemenin teman-teman memberikan informasi menarik, dan cukup sekian IG Live pada hari ini. Terima kasih Kalita sudah mau memberikan informasi menarik pada siang hari ini, dan sepertinya kita akan bertemu lagi untuk memberikan tips and trick mengenai TOEFL ITP. Jadi pastikan teman-teman selalu stay tune di Instagram kami di @IAIF Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bye. Sampai ketemu lagi.